Perjalanan spiritual tahunan Matra DPW Jawa Timur ke Banyuwangi tahun 2025 ini sungguh menginspirasi. Bagus sekali kombinasi silaturahmi, kunjungan ke pesantren, dan ziarah ke Alas Purwo. Ini bukan sekadar perjalanan wisata religi, tapi upaya nyata untuk mempererat persatuan, melestarikan budaya leluhur, dan memohon berkah untuk Indonesia. Kunjungan ke Pondok Pesantren Mansyaul Huda dan doa restu dari KH Fathullah Suyuti Toha menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi antarumat beragama dalam menjaga persatuan. Alas Purwo sebagai tujuan utama, dengan nilai sejarah, budaya, dan spiritualnya yang tinggi, menjadi tempat yang sangat tepat untuk melaksanakan ritual dan doa bersama. Kehadiran Romo Soekardi dari suku Tengger menambahkan kekayaan kearifan lokal dalam perjalanan ini. Beliau memberikan wawasan berharga tentang budaya dan ritual adat. Pesan Gus Billy kepada pemuda Indonesia sangat penting. Ajakannya untuk aktif berperan dalam pelestarian budaya, dengan berbagai cara yang disebutkan, sangat relevan dengan kondisi saat ini. Generasi muda memang harus menjadi garda terdepan dalam menjaga warisan budaya kita. Secara keseluruhan, perjalanan spiritual Matra ini merupakan contoh yang baik bagaimana kita bisa menggabungkan nilai spiritual, budaya, dan persatuan bangsa. Semoga menginspirasi banyak pihak untuk turut serta melestarikan budaya Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa dijelaskan Gus, ini dalam rangka apa sampai mau ke Alas Purwo ini, bisa dijelaskan dengan nama lengkap dan seperti apa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu buat semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Kanjeng Pangeran Panji Sri Suwi Putro Jowo Uja Cipto Negoro, Ketua Masyarakat Adat Nusantara untuk wilayah Jawa Timur atau Ketua Matra DPW Jawa Timur. Bersama saya langsung ada Romo Soekardi, Romo Dukun atau dari suku Tengger, dan ada Kiai Sayuti. Kita kegiatan Matra ini rutin tiap tahun, terutama di bulan Suro, yang dimana kita nguri-nguri budaya untuk melestarikan adat budaya dan menjalankan, meneruskan semua apa yang sudah diajarkan, dilakukan sama leluhur-leluhur kita di tanah Nusantara Indonesia Raya ini, terutama tanah Jawa, yaitu biasanya mereka kalau bulan Suro itu ada ritual-ritual untuk nguri-nguri budaya, datang ke sesepuh-sesepuh, bini sepuh, ke ulama, alim ulama, kiai, atau kalau dulu ke brahmana resi atau ke resi dan sebagainya. Bertujuan untuk mempereratkan silaturahmi antar kerukunan umat beragama, yang dimana itu juga sesuai dengan landasan dasar dari Pancasila Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika Tanahana Dharma Mangruah, yang dimana sekarang kita Matra udah berapa tahun ini melakukan kegiatan ritual ini untuk nguri-nguri budaya, silaturahmi, beserta kita akan melakukan kayak resik desa, atau kita pergi ke petilasan, pamoksan, atau tempat-tempat punden, kuncen, itu di sana melakukan bersih-bersih atau perawatan dan sebagainya gitu ya Romo ya. Betul. Dan yang paling utama, kita juga dari Matra selalu umbul dungo, atau kalau di bahasa Indonesia itu kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta untuk kesejahteraan untuk bangsa Indonesia dan semua komponen masyarakatnya, dari menengah bawah sampai yang paling atas, dari masyarakatnya, rakyatnya sampai pimpinannya. Semoga Allah selalu meridhoi kita semua, dan semoga Indonesia selalu diberi kekayaan sama Allah dalam segala kebaikan, kejujuran, keikhlasan seperti daunnya para Yai dan Yai Sayuti tadi, dan semoga Indonesia kembali palo jinawi toto tentem titik raharjo sepanjang masa atas itu Allah Subhanahu wa taala setelah hari ini dan hari esok dan seterusnya. Amin ya Allah. Gitu. Pesan atau pesannya seperti apa Gus? Oh ya, pesan saya yang jelas, saya ini kan Ketua Masyarakat Adat untuk wilayah Jawa Timur Provinsi termuda, alhamdulillah. Dan pesan saya sebagai pribadi anak muda mungkin ya dalam komponen adat ini, saya ini kayaknya paling muda insya Allah. Tapi banyak yang pemuda lainnya. Tapi saya menggalang, mengajak dan ingin melestarikan, ayo pemuda Indonesia bangga berbudaya, bangga juga beradat, dan juga jangan malu untuk kita mengakui bahwa Indonesia Nusantara ini budaya dan adatnya sangat diakui oleh bangsa-bangsa lain gitu. Dan kita harus bangga sama budaya kita. Jangan kita malah pakai bangga dengan budaya orang asing. Salah. Dari tatanan semuanya, nguri-nguri budaya sampai sopan santun, adab ansor, toto kromo, unggah-ungguh, itu budaya Indonesia itu paling tinggi adabnya di seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia. Itu yang pesan saya. Monggo ayo kita anak-anak Indonesia, pemuda Indonesia, investasikan segala sesuatu ilmu budaya kita untuk diri kita, keluarga kita, dan anak cucu turunan kita, supaya Indonesia tetap lestari dan selalu
selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kelimpahan rahmat pada kita semua atas ridho Allah Subhanahu wa taala buat kita. Dan ini mungkin ada pesan dari Romo Sukarji, kepala suku Dukun Tengger untuk wilayah Tengger, dan juga nanti ada Romo Yai dari Yai Sayuti, dan juga mungkin ada saudara saya itu Mas Joyo. Bisa ada pesan mungkin Romo? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Hong Ulun Basuki Langgeng, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Saya terima kasih dengan Kanjeng Pangeran Panji Sri Suwi Putro Jowo Ciptonegoro, Ketua DPW Matra Jatim, yang selalu eksis dengan bangganya untuk menghidupkan budaya adat Nusantara, termasuk saya sebagai Romo Dukun Tengger turun gunung bersama Kanjeng Pangeran Panji. Alhamdulillah astungkarah saya bisa ketemu dengan Romo Yai Suyuti yang ada di Banyuwangi. Semoga Romo Yai sehat selalu, tetap kita akan selalu sowan ke sini. Pesan saya itu, saya sangat bangga dengan adanya sebagai pini sepuh termasuk Romo Yai Kanjeng Pangeran Panji, karena apa? Selalu menitahkan kepada generasi-generasi mewujudkan jati diri bangsa kita, jati diri untuk budaya kita. Kita akan berbakti selalu kepada para leluhur. Maka pada malam hari ini setelah acara yaitu di Gua Surawono, kita napak jejak di Patirtan, Banyupait, Tengger yang Raden Sapu Jagat termasuk Jawa Segoro Anteng di Tanah Hila-Hila, dan sekarang kita menuju Alas Purwo di Gua Istana. Semoga napak jejak leluhur pada malam hari ini sampai kapanpun kita selalu dalam lindungan Yang Maha Pencipta, lindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala, Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila mana tutur kata saya kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Hong Ulun Basuki Langgeng, Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kegiatan Matra ini setelah saya kenal dengan Gus Billy, lalu mau ke Purwo kesini, saya hanya bisa menyampaikan saja. Mudah-mudahan tujuan Matra yang akan yang tujuannya adalah menyatukan bangsa lewat Matra yang mulia ini. Mudah-mudahan perjalanan dari rumah saya ini sampai ke Purwo, ke Gua Istana, yang dulu Gua Istana itu namanya Condro Dimuko. Condro Dimuko itu yang pernah ditempati oleh Pak Soekarno dengan Dewi Purbawati. Ceritanya dulu Pak Karno itu mempunyai gua di situ 4, antara lain Gua Condro Dimuko yang sekarang dinamakan Gua Istana, tapi yang sering dikunjungi Gua Istana itu. Mudah-mudahan perjalanan ini nanti dan sampai apa yang dituju diberi kemudahan oleh Allah SWT. Yang tujuan pokok tidak ada lain kecuali yang pusat tujuan adalah untuk bangsa dan negara, untuk menyatukan umat atau bangsa Indonesia. Mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua kembalinya adalah kepada Allah. Kesana kemari hanya tawasul wasilah. Mudah-mudahan diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apalagi para jamaah tadi yang banyak orang ini semua diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.